Shalom saudara, hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita. Dan hari ini kita sudah sampai kepada kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Nah saudara, saya percaya kita pernah mendengar seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pemimpin spiritual dan juga seorang politikus dari India. Nah Bapak Saudara, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan spiritualnya, dia pernah membuat sebuah pernyataan seperti ini. Saya menyukai Kristus Anda, tetapi saya tidak menyukai Kristen Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini tentu lahir dari pengamatan dia terhadap orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan. Bapak Ibu Saudara, saya kira pernyataan Mahatma Gandhi ini tetap eksis sampai sekarang. Ada orang yang tertarik kepada berita Injil, tetapi tidak mau menjadi orang Kristen dengan alasan, orang Kristen itu kok kayak gitu? Untuk apa saya menjadi orang Kristen kalau cuma menjadi seperti dia? Ada juga orang-orang yang sudah ke gereja beberapa waktu lamanya, ikut serta dalam pembinaan, dalam pelayanan, tapi kemudian berhenti pelayanan dan bahkan berhenti pergi ke gereja dengan alasan ini dan itu. Tetangga saya itu juga orang Kristen loh. Tapi hampir setiap malam saya dengar mereka bertengkar. Nah, Bapak Ibu Saudara, harus diakui secara jujur juga, memang ada orang Kristen yang tidak setia kepada Allah. Akan tetapi ketidaksetiaan mereka tidak akan bisa membatalkan kesetiaan Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang benar dan Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, terhadap isu-isu seperti inilah Rasul Paulus akan menjawabnya di dalam perikop hari ini. Bapak Saudara, di sini Paulus berargumen, memang Allah pertama-tama menyatakan dirinya kepada orang Yahudi, karena kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Lalu bila bangsa yang dipercayakan hukum Allah itu gagal memenuhi tuntutan Allah, apakah hal itu membatalkan kasih dan kesetiaan Allah? Jika ada sebagian orang Kristen yang tidak hidup selayaknya orang Kristen, tidak sepadan dengan berita Injil, dapatkah itu kita jadikan sebagai alasan untuk mempertanyakan kebenaran Injil dan kesetiaan Allah? Tentu tidak ya, karena Allah adalah benar dan setia, sedangkan manusia itu pembohong. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menegaskan bahwa Allah tetap setia kepada perjanjiannya walaupun umatnya tidak setia. Justru hukuman kepada umat yang tidak setia inilah membuktikan kesetiaan Allah yang mengkehendaki mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bapak Saudara, hal ini membuktikan bahwa Allah itu adil dan berdaulat untuk menghakimi dunia ini. Kemudian terhadap fitnahan yang mengajak orang berbuat jahat agar Allah dimuliakan, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa orang yang berpikiran sedemikian adalah orang yang belum bertobat, bukan bagian dari umat Allah, sehingga memang pantas dan memang layak mereka dihukum. Ayat yang ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? 1. Kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Saya ulangi, kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih seorang dapat dilihat ketika dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Besarnya kesalahan orang yang dia ampuni itu memperlihatkan kebesaran kasihnya di dalam memberikan pengampunan. Nah, kita harus tahu bahwa seperti itulah Allah. Semakin besar dosa manusia, maka semakin besar pula kasih dan pengampunannya diberikannya kepada manusia. Namun, orang bisa saja salah paham dan menganggap kebesaran kasih Allah ini sebagai kebebasan untuk berbuat salah. Oleh karena itu, Paulus menegaskan, kesetiaan Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman. Dan meski
Allah tetap menyatakan hukumannya, itu adalah wujud kesetiaannya. Dia setia baik saat menunjukkan pengampunan maupun saat menunjukkan penghukuman. Sebab itu manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika dia menyatakan murkanya dengan menghukum orang yang bersalah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu setia dan dia bertindak secara adil. Dia akan menghukum manusia yang berdosa. Tetapi jika Allah menghukum manusia, di manakah letak kasihnya? Bukankah itu pertanyaannya? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Oleh karena itulah Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Tapi saudara, Yesus adalah kurban bagi dosa kita. Yesus adalah wujud keadilan Allah yang menghukum dosa dan menyatakan kasih Allah. Itulah mengapa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan di luar Dia kita harus menanggung dosa kita sendiri. Dan bagi mereka yang berpikiran jahat, memandang remeh dan mempermainkan kasih karunia Kristus, tidak mau berubah dan terus hidup di dalam dosa, maka kepada orang semacam itulah hukuman Allah akan dijatuhkan. Bapak saudara, saya yakin tentu kita tidak ingin dihukum oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepadanya dan hidup di dalam anugerahnya. Amin. Untuk firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan.